Hai, saya Dr. Leri Tumalun. Saya adalah seorang dokter spesialis gizi klinik. Salam kenal dan tentu saja salam sehat. Apa kabar Anda hari ini? Sehat? Syukuri. Mengapa? Karena detik ini ada banyak orang lain yang sedang terbaring sakit di ruang perawatan intensif di berbagai rumah sakit di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena perburukan penyakit jantung, komplikasi kencing manis, kanker, dan lain-lain. Dan yang pasti, tidak dapat memberikan jawaban seperti jawaban Anda saat ini. Oleh sebab itu, mari bersyukur kepada Tuhan dan hargai anugerah kesehatan dengan menjaga tubuh kita tetap sehat. Mulai saat ini, kita akan sering bertemu melalui media online dan akan banyak berbincang, berdiskusi soal diet yang seimbang, yang ternyata tidak sesederhana yang dipikirkan, tetapi juga implementasinya tidak serumit yang diduga. Melalui video-video dan pertemuan-pertemuan online yang akan Anda jalani bersama saya dan keluarga saya, maka saya akan sharing dan banyak berdiskusi dengan Anda terkait pola hidup sehat, khususnya dalam hal makanan, dan khususnya, lebih khusus lagi, dalam hal makanan tumbuhan yang utuh. Diharapkan pertemuan-pertemuan kita secara online ini akan membuat Anda dan kita semua mampu untuk melihat nutrisi dari berbagai aspek dan tidak dari satu aspek tertentu saja yang cenderung menciptakan hoax soal makanan. Diharapkan Anda dapat melihat masalah nutrisi secara komprehensif sebelum mengambil kesimpulan makanan yang Anda makan sehat atau sebaliknya, dan sebelum Anda merekomendasikannya kepada orang lain. Sebagai contoh sederhana, di pertemuan pertama ini, bila kepada Anda ditanyakan apakah pisang sehat, maka jawaban sebagian besar orang yaitu pisang sehat. Apakah hal ini benar? Jangan lupa, saya akan mengawali seluruh perbincangan dan diskusi online kita dengan mengatakan bahwa tinjaulah masalah makanan dari berbagai aspek, baru mengambil kesimpulan. Langsung menjawab bahwa pisang sehat adalah sebuah kekeliruan universal. Berbicara masalah makanan secara komprehensif adalah sebuah prinsip dasar yang pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan seseorang. Pisang dengan berat 100 gram, ukuran kurang lebih sekitar 15 cm tanpa kulit dan dalam keadaan tidak diolah, maka secara umum berdasarkan USDA SR21 memiliki komposisi nutrisi sebagai berikut. Kalorinya 90 kilokalori, karbohidratnya 23 gram, serat 2,6 gram, lemak 0,3 gram, protein 1,1 gram. Dalam contoh ini, saya tidak meninjau faktor vitamin dan mineralnya. Hanya berdasarkan makronutrisi ini saja, karbohidrat, protein, lemak, maka pisang tidak dianggap sebagai makanan seimbang karena memiliki karbohidrat sampai 93% dengan lemak dan protein hanya 3 dan 4% berturut-turut. Apabila seseorang dalam kondisi sehat dan sudah makan 3 kali sehari, misalnya kebutuhan kalorinya sehari 2000 kalori, dan dia sudah makan pagi 800 kalori, makan siang 700 kalori, dan malam 500 kalori, artinya sudah cukup 2000 kalori, tapi dia masih mengudap atau ngemil pisang tersebut, satu saja, pisang yang kita sebutkan saat tadi 100 gram, kurang lebih 15 cm, maka itu artinya orang itu sudah kelebihan 90 kalori dalam sehari. Dan 90 kalori kelebihan ini harus dibakar dengan aktivitas, contohnya seperti main bola voli santai, bukan bola voli pertandingan, selama kurang lebih 30 menit pada seseorang dengan berat badan sekitar 60 kg. Ingat, bayangkan 90 kalori yang didapat dari satu buah pisang harus dihabiskan dengan bermain bola voli santai 30 menit sehari. Bila tidak olahraga dan kebiasaan ini diteruskan dari hari ke hari, ngemil satu pisang, mengudap satu pisang karena anggap pisang sehat, maka bila kita lakukan perhitungan kasar hanya menggunakan satu variabel ini saja secara linear, maka dalam sebulan sudah kelebihan 2700 kalori. Dan itu berarti secara teoritis
sudah dapat meningkatkan berat badan sebesar 386 gram. Dan bila kebiasaan ini diteruskan sampai setahun, maka di akhir tahun berat badan sudah naik sebesar 4,6 kg. Hanya dari kelebihan pisang ukuran kecil, 1 buah per hari atau 100 gram pisang per hari. Belum lagi bila pisangnya lebih besar, belum lagi bila pisang goreng, dan lain-lain. Nah, dari contoh perhitungan nutrisi secara kasar di atas, maka kita melihat bahwa bukan berarti pisang karena buah dan masuk kategori wholesome food atau makanan sehat, maka dapat dikonsumsi secara bebas. Kita harus membiasakan melihat masalah makanan dan nutrisi secara komprehensif berdasarkan prinsip 7K yang akan kita bahas satu-satu dalam video-video selanjutnya. Dengan melihat masalah nutrisi berdasarkan prinsip 7K, maka kita juga tidak akan buru-buru menyatakan bahwa gula, garam, dan minyak adalah makanan yang berbahaya. Salam sehat, salam makan cerdas, dan sampai bertemu di video-video berikutnya.